Baiklah, setelah kita belajar tadi, belajar tentang fungsi turunan apabila ada dua fungsi yang dikalikan atau dua fungsi yang dibagi. Sekarang itu masuk ke kita sebut saja apa ya, aturan rantai. Turunan, tapi subbabnya itu disebut dengan aturan rantai. Aturan rantai. Jadi ini sering keluar ya, termasuk di SNMPTN atau SNMPTN sering keluar, di UN juga sering keluar nih aturan rantai. Jadi misalnya dua fungsi nih. Kalau kita punya fungsi nih fx ya, misalnya fx itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x. Ini kan kalau kita turunkan normal begitu, itu kan berarti 6x ditambah 5, ya kan? Nah, kalau misalnya fungsi ini saya kuadratkan, jadi misalnya fungsinya itu berubah menjadi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x kemudian dikuadratkan. Kalau ditanya turunannya, maka normalnya kita kalikan dulu nih. Jadi kan kalau kuadrat itu kan berarti sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x, kemudian dikali 3x kuadrat ditambah 5x. Kemudian kita kalikan, kita kali pelangi, kemudian diturunkan, ketemulah f-aksennya. Nah, bagaimana jika pangkatnya ini tuh kita perluas gitu. Jadi kalau misalnya kita perluas, kan pangkat nggak hanya 2 ya. Jadi bisa pangkat 3, pangkat 5, pangkat 7, dan pangkat 1000 kita misalkan. Nah, berarti kan kita butuh suatu cara supaya untuk menyederhanakan permasalahan itu. Nah, itulah caranya kita menggunakan aturan rantai. Nah, sekarang ya, misalkan ada fx nih, misalnya 7x pangkat 5 ditambah 2x di pangkat 10, nah misalnya. Maka turunannya berdasarkan aturan rantai. Turunkan 10-nya dulu nih, dikali dengan dikali ini. Jadi saya pakai turunan biasa. Ini dikalikan ke koefisien ini, kebetulan 1, 10, 1, 10. 7x kita tulis lagi. Kita misalkan seperti x yang biasa. Ditambah 2x. Nah, ini 10-nya kurang 1, 9. Dikali, tapi jangan lupa dikali dengan turunan dalamnya. Turunan dalamnya itu adalah apa? Yaitu 35x pangkat 4 ditambah 2. Diingat ya. Jadi kalau kesimpulannya dalam aturan rantai, misalnya ada fx, ini sama dengan a, ini fx, dipangkatkan dengan n, maka turunannya itu adalah a ini dikali dengan n, kemudian fx-nya kita tulis dulu. Kemudian n-nya dikurang 1 dikali dengan turunan yang ada di dalam. Jadi bahasa kasarnya gini. Analoginya ya. Jadi seperti ada truk gitu ya. Truk yang membawa motor lah gitu. Jadi pertama turunkan dulu truknya, kemudian baru turunkan motornya gitu. Jadi kayak seperti ada truk yang membawa bawaan. Jadi seperti ada truk yang membawa bawaan gitu. Jadi sebelum kita turunkan, berarti turunkan mobilnya dulu, kemudian setelah itu baru turunkan muatan yang ada di dalamnya. Kira-kira gitu untuk untuk membayangkan bagaimana aturan rantai ini bisa digunakan. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh lagi nih, misalnya ada fx sama dengan berapa? 7 dikali berapa ya? 5x pangkat 7 ditambah 2x pangkat 15. Gampang ini. Walaupun kelihatannya pangkatnya tinggi, sama saja sih. F aksen x-nya itu adalah 7, koefisiennya itu dikalikan dengan pangkatnya 15. Tulis lagi fungsinya, ditambah 2x. Nah, 15 kurang 1 jadi 14 dikali dengan turunan dalamnya. Turunan dalamnya itu berapa? 15 dikali 7, x pangkat 6 ditambah dengan 2. Turunan dalam kan? Kita selesaikan. 7 kali 15, 7 kali 10, 70. 7 kali 5, 35, berarti 105 ya. 105 dari 15x pangkat 7 ditambah 2x pangkat 14 dikali dengan, kelihatan itu sama ya, 105x pangkat 6 ditambah 2. Nah, ini adalah turunannya. Nah, gampang kan ya? Jadi ini adalah aturan rantai. Begitu. Nah, biasanya gini, masalahnya itu adalah, biasanya fungsinya itu berupa akar. Nah, gitu. Nah, kita akan bahas tentang akar. Akar misalnya gini, fungsinya itu
pertama ya, akar dari 3x kuadrat tambah 7. Ditanya turunannya. Nah, gitu. Kalau kalian membayangkan masalah ini sebagai sebuah akar, maka akan sulit. Tapi kalau kalian membayangkan ini pangkat, situasi ini dalam bentuk eksponensial, dalam bentuk pangkat, tidak dalam bentuk akar, akan lebih mudah untuk dipahami. Sekarang kita ubah bentuknya dalam bentuk eksponensial. Maka ini jadi 3x kuadrat ditambah 7, kasih x lah. Kalau turunan 7 kan 0 ya, nggak lucu soalnya. Kita buat jadi lebih lucu aja. Jadi ini kalau f-aksen ini, belum f-aksen ya, sorry. F-nya itu adalah 3x kuadrat ditambah 7x dipangkatkan setengah gitu. Jadi kalau kita turunkan, ya udah menggunakan aturan rantai. Ini kan berarti f aksen x-nya itu adalah setengah kali 1 ya setengah pangkatnya dikalikan di depan ini, dikalikan dengan 3x kuadrat ditambah 7x. Nah, pangkatnya ini kan setengah dikurang 1. Jadi berapapun pangkatnya, mau dia itu pangkat setengah, pangkat sepertiga, pangkat sepertujuh, pangkat berapapun, kalau dia diturunkan berarti dikurangkan 1. Dikali dengan turunan dalamnya. Turunan dalamnya berapa tuh? Yaitu 6x ditambah 7. Nah, sekarang kita tinggal rapikan saja. Tinggal kita rapikan ininya, situasinya ini. Pangkatnya itu kita rapikan. Jadi f aksen x itu sama dengan 1/2. Karena dia setengah kurang 1, itu kan berarti 3x kuadrat ditambah 7x pangkat setengah. Min ya. Dikali dengan 6x tambah 7. Kemudian kita rapikan ini, f aksen x-nya itu sama dengan, nah ini pangkat setengah, jadi 1/2 3x kuadrat ditambah 7x pangkat setengah dikali sama 6x tambah 7. Kemudian kita rapikan lagi, pangkat, kan biasanya ya, ini kalau dibuat biasanya dalam bentuk jadi 6x kali 1 jadi 6x tambah 7/2. Nah, pangkat setengahnya itu berubah jadi akar, jadi 3x kuadrat ditambah 7x. Nah, begitu ya. Jadi turunannya begitu kalau dalam bentuk akar. Nah, sekarang kita akan bahas materi subbab dari turunan ya. Jadi ini adalah mulai dari aplikasi dari turunannya, yaitu persamaan garis singgung. Misalkan begini, ada kurva ya, sebut saja kurva. Ada kurva begini. Nah, kurva itu kan Y sama dengan Fx. Iya nggak? Nah, sebut saja ada sebuah titik lah. Titiknya apa ya? Titiknya kita sebut A, B lah. Titiknya A, B. Nah, ini kalau kita buat persamaan garis singgung yang menyinggung titik yang A, B pada kurva Y sama dengan Fx ini, maka untuk membuat persamaan garis lurus itu kan membutuhkan apa dulu deh? Membutuhkan namanya gradien, M kita simbol, dan titik yang sebuah titik. Ya, titiknya A, B. Nah, A, B-nya kan sudah tahu nih, dari titik singgungnya udah ketahuan. Nah, jadi kita butuh gradien. Nah, turunan memberikan solusi itu. Jadi kalau ini kita turunkan Y aksen atau F aksen X, kemudian X-nya ini kita substitusikan dengan sebuah titik yang titik tadi itu, titik A ini. Misalnya F aksen A, nah ini akan sama dengan gradien. Jadi kalau kita substitusikan titik X ya, kan ini Fx. X-nya kita masukkan ke sini, jadi A ini, nanti akan sama dengan gradien. Nah, gradien ini dapat ke sini nih. Nah, jadi nanti kita punya persamaan garis lurusnya itu, Y dikurang B sama dengan gradiennya, dikali X dikurang A. Nah, ini adalah persamaan garis lurusnya. Secara teoritis begini. Nah, kita akan bahas bagaimana kalau contoh soalnya. Gitu ya. Nah, ini kita punya kurva Y sama dengan 5x kuadrat dikurang 7x dikurang 12. Titiknya 2,6. Persamaan garis singgungnya, berarti ini kan Y aksen ya. Y aksennya itu berapa? 10x dikurang 7. Nah, ini dimasukkan duanya ke sini. Jadi, kan Y aksen sama dengan gradien ya. Jadi, Y aksennya itu sama dengan 10 dikali 2 dikurang 7 sama dengan gradien. Berarti ini 20 kurang 7 dan gradiennya itu sama dengan berapa? 13.